gimana di dalam perdebatan dengan mungkin teman-teman? Oh, nggak ada perdebatan, bagus. Jadi kita sama-sama mengedepankan pendapat, mengedepankan fakta ilmiah, terutama yang tadi saya presentasikan kan soal ijazah dari Gibran yang sekarang lagi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Pak Subhan Palal, ya, sarjana hukum, magister hukum, dan saya memang punya data bagus. Itu kalau kita ambil dari situsnya KPU dan juga itu sudah digunakan sebagai bukti oleh Pak Subhan bahwa ternyata Gibran itu hanya mengikuti pendidikan di Orchard Park Secondary School itu selama 2 tahun. Dan 2 tahun itu nggak ada ijazahnya. Karena apa? Karena ijazah penyetaraan yang didapatkan itu justru mengambil dari ketika dia ngambil yang namanya matrikulasi di UTS, di University Technology of Sydney. Dan di UTS itu dia ternyata hanya ngambil pendidikan selama 6 bulan, itu seperti matrikulasi mau masuk kampus saja, dan ternyata dia disetarakan dengan SMK. Jadi hanya malah SMK, sekolah menengah kejuruan. Lah ini konyol, kalau dengan SMK berarti harus diperiksa kenapa Dirjen Didasmen itu berani mengemukakan ijazah penyetaraan yang hanya SMK dengan mengambil dari UTS, padahal UTS itu hanya 6 bulan. Jadi ini harus diperiksa, ya, kenapa Dirjen Didasmen itu. Dan kemudian yang kedua adalah ijazah penyetaraan yang dari Belawa, ya, artinya dari Dikti, tentang ijazah untuk pembelajaran dan mahasiswa yang kemudian diberikan untuk MDIS, artinya untuk sekolah yang ada di institusi yang ada di Singapura. Karena itu ijazahnya adalah Bradford. Sedangkan Bradford dengan MDIS itu sudah tidak lagi ada hubungan. Jadi makanya ini semua harus dicek. Makanya saya support untuk Pak Subhan untuk meneliti soal keaslian ijazah dan SMA. Kalau ijazah SMA-nya saja diragukan atau gugur, berarti apa? Syarat dia untuk menjadi wakil presiden gugur. Itulah. Sejauh apa? Yang saya tahu Pak Subhan sudah 2 kali sidang. Kemudian sidang yang pertama minggu yang lalu itu ditunda karena kuasa hukum dari Gibran itu malah pakai jaksa negara. Ini persoalan pribadi, bukan persoalan negara. Kenapa pakai jaksa negara? Dan yang kedua kemarin itu sidang, tapi tunda lagi karena kuasa hukum dari Gibran itu katanya tidak membawa fotokopi KTP dari orang yang mengkuasakan. Ini kan aneh ya, seorang lawyer kok tidak mengerti tata aturan dalam persidangan. Jadi menurut saya moga-moga ini cepat kemudian dilanjutkan untuk supaya kita dapat kepastian dari status sekolah dari Gibran Rakabuming Raka. Gitu. Pak, untuk di Polda update-nya seperti apa sih, Pak? Polda saya juga nunggu ya, sampai dengan sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Ya, kami sudah memberikan keterangan, kami sudah diberi acara pemeriksaan selama beberapa kali, ya gitu. Saya sekali, kemudian ada teman-teman ada juga Bang Respon yang sudah sampai 3 kali. Tapi menurut saya ya Polda harusnya juga tahu lah bahwa persoalan ini memang sulit untuk kemudian bisa maju gitu loh, gitu. Meskipun naik ke penyidikan gitu. Karena apa? Karena pasal yang dituduhkan pasal 160 itu soal penghasutan. Itu penghasutan itu sekarang sudah masuk kepada bukti yang namanya itu harus bukti material, bukan lagi bukti formil. Berarti harus ada orang yang merasa terhasut, orang yang terhasut itu melakukan sesuatu kepada Pak Jokowi, misalnya membakar rumahnya atau apa gitu ya. Jadi kan ini kan nggak ada apa-apa. Jadi artinya apa yang disangkakan itu sama sekali sudah di luar apa mereka yang dilaporkan. Dan kalau dilihat dari 6 laporan yang ada itu kan 2 menarik diri, artinya 2 itu sudah mencabut keterangannya. Berarti menurut saya mereka sendiri nggak serius ya dalam melapor, karena kemudian itu tidak diteruskan lagi pelaporannya. Jadi kami sih menunggu aja gitu laporan-laporan yang ada. Kalau itu memang benar kita tunggu, tapi kalau tidak ya menurut saya kira Polda Metro harus juga cepat bersikap, mau di SP3 atau di apapun ya sekarang itu kita tunggu saja gitu. Statusnya kami masih terlapor gitu ya, jadi belum ada status apa-apa. Dan kalau berani menersangkakan, nah itu akan kita challenge nanti ya gitu, karena ini sebenarnya sangat-sangat lemah ya, atau sangat-sangat tipis ya gitu pasal yang bisa dituduhkan. Apalagi mereka mengkaitkan dengan Undang-Undang ITE, di mana itu sudah pernah saya sampaikan, Undang-Undang ITE itu tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang kemudian tidak ada bukti materialnya, dan bahkan orang yang mengunggah dan kemudian melakukan rekayasa terhadap gambar itu bukan kami, ya itu orang lain gitu ya. Sudah masuk sidik katanya, tapi kan masuk sidiknya kan sudah beberapa waktu yang lalu ya gitu ya. Jadi kita tunggu saja gitu ya. Saya sih senyum saja ya kalau melihat ada, karena ketika kami di BAP itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya
di luar di luar ranahnya, karena saya seorang saksi tapi malah ditanya apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Saksi itu harus mendengar apa yang dia dengar sendiri, harus mengatakan apa yang dia lihat, ya. Tidak boleh saksi itu menjadi saksi atau membuat katakanlah pandangan ya, atau pendapat atas orang yang lain. Karena saksi bukan ahli, kalau memberikan pandangan atas orang lain itu namanya testimonium di auditur. Ada kekhawatiran dari Bapak kalau statusnya nanti misalnya? Nggak ada kekhawatiran dari kami, nggak ada. Bukan sifatnya jumawa ya, tetapi artinya dari kami cukup yakin ya bahwa persoalan ini sebenarnya malah salah ya gitu. Karena ijazah dari Jokowi itu yang kami teliti dan sudah terbit bukunya Jokowi White Paper itu sudah berdasarkan analisis ilmiah 99,9% itu terbukti palsu ya gitu. Jadi kalau memang ijazahnya dan skripsinya juga semuanya palsu, itu kan bukan pencemaran nama baik, bukan juga fitnah, karena barang buktinya tidak bisa diuji keautentikannya atau kebenarannya gitu. Pak, Ya. di sosmed sendiri ada isu jasanya ini hilang dan dicetak ulang. Nah, Menanggapi kalau hilang dan dicetak ulang itu pun salah ya. Yang namanya ijazah itu hanya boleh dicetak satu kali pada saat dia dikeluarkan. Jadi kalau ijazah itu katakanlah hanya keluar pada saat bulan November tahun 1985, ya itu saja. Kalau ijazah hilang itu ada namanya surat kehilangan atau surat pengganti ijazah. Dan itu surat keterangan. Ijazah itu sekali hanya boleh dicetak satu kali dan oleh kampus yang bersangkutan. Kalau saja ternyata ijazah itu pernah dicetak di tempat lain, katakanlah di pasar pramuka atau di mana, nah itu namanya pemalsuan ijazah. Itu akan masuk kalau saya nggak salah pasal 263 atau berapa. Pak didukung oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan segala macam. Ya alhamdulillah masyarakat bisa berpikir dengan alhamdulillah dengan sehat dan waras ya, dengan nurul, dengan akal sehat, dan kita juga menerima banyak sekali apresiasi, maka kami juga mengaturkan terima kasih gitu ya. Pak, dengan Pak Paiman sendiri kesnya seperti apa? Saya nggak ngerti karena katanya ada panggilan tapi saya nggak pernah datang panggilannya. Jadi ya saya senyum aja. Yang saya dengar Pak Bitor tadi mengatakan katanya sudah selesai, sudah damai. Jadi ya udah saya sama sekali nggak ngerti ya sidang itu karena katanya saya disebutkan sebagai pihak gitu ya. Tapi pihak saya nggak pernah terima undangannya secara fisik, nggak pernah diundang secara patut dan layak. Jadi saya kira saya no comment soal itu.